Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ya, jam 6.20. Selamat pagi, saya di sini akan mereview terkait larutan penyangga beserta soal-soalnya. Oke, saya akan menambah slide dulu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH. Oke, kita tulis dulu ya. Larutan penyangga merupakan, bentar ya. Iya, larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH. Saat apa? Saat terjadi, semoga kelihatan ya, saat terjadi penambahan asam, basa, ataupun pengenceran, gitu ya. Nah, agar lebih mudah memahami, ada dua jenis penyangga, yaitu dua jenis penyangga. Dua jenis penyangga yang meliputi penyangga asam dan penyangga basa ya, penyangga basa. Nah, komponen penyangga asam seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, itu meliputi asam lemah plus basa konjugasinya. Jadi nggak boleh dipisah ya. Kalau penyangga itu harus ada dua komponen. Terus kalau penyangga basa itu terdiri dari basa lemah plus asam konjugasinya. Nah, penyangga asam ini kita kasih contohnya. Contoh asam lemah yang sering kita jumpai di soal itu adalah CH3COOH ya. Nah, basa konjugasi, ingat basa itu kekurangan atau kehilangan satu ion hapusnya. Jadi CH3COO- gitu. Nah, yang perlu diingat ini bisa berasal dari garam. Berarti kalau kita sebut garam, maka contohnya adalah CH3COONA. Nah, rumusnya apa? Untuk rumusnya penyangga asam itu adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Gitu ya. Nah, penyangga basa. Contoh penyangga basa itu yang sering kita jumpai adalah NH3. Bentar, ini rodanya saya hilangkan dulu. Basa lemah dan asam konjugasi. Asam konjugasi itu asam, berarti dia akan kelebihan satu ion H+. Kalau di sini NH3, maka di sini NH4+. Sama, ini bisa berasal dari garam. Kalau kita sebut garam, maka contohnya adalah NH4Cl, gitu ya. Nah, untuk rumusnya seperti yang sudah kita pelajari itu adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasinya ya, gitu. Nah, untuk pH-nya sendiri yang di sini itu bisa kita tulis langsung.
pH sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Sedangkan yang di sini itu karena masih OH min, maka yang perlu kita cari terlebih dahulu itu adalah pOH. Berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Oke. Nah, kalau di sini pOH untuk mencari pH gimana? Ingat pH rumusnya adalah 14 min pOH seperti rumus asam basa sebelumnya gitu ya. Ini yang perlu kita catat apabila kita mempelajari larutan penyangga. Oke, kita masuk ke latihan-latihan soal. Nomor 1, diketahui data uji pH beberapa larutan penyangga ya. Larutan yang punya sifat penyangga. Ingat penyangga itu apa tadi yang sudah kita bahas? Larutan yang bisa mempertahankan pH. Jadi pH-nya itu relatif sehingga pH-nya itu relatif stabil ya, relatif stabil. Bisa naik tapi enggak terlalu signifikan sekali. Bisa turun tapi juga enggak terlalu drastis. Oke, larutan yang mempunyai sifat penyangga. Kita lihat untuk nomor 1. Ternyata ini penambahannya itu hanya sekitar 0,1 ya. 0,1 dan ini naiknya pun juga 0,1. Oke, berarti karena sifatnya turunnya itu cuma sedikit, maka 1 ini bisa kita masukkan dalam larutan penyangga gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, yang 2 ini saat ditambah asam ternyata tetap, tapi saat ditambah basa naiknya itu drastis sekali. Begitupun saat ditambah air ternyata pH-nya pun langsung menjadi 7. Artinya dia tidak stabil, berarti ini bukan. Kemudian yang nomor 3, pH awalnya itu 8, ternyata saat ditambah sedikit asam, turunnya tuh sudah turun banyak banget ya, itu 6. Kemudian saat ditambah basa pun naiknya jadi drastis, sekitaran 3 ya, gitu. Nah ini saat ditambah air pun juga naiknya itu drastis, maka dia bukan penyangga. Oke, kita cek yang nomor 4. Nomor 4 ini saat ditambah asam ternyata turunnya itu juga cuma 0,2 gitu ya, 0,2. Setelah ditambah basa naiknya pun 0,2. Ini turun ya tadi, turun 0,2, naiknya 0,2. Saat ditambah sedikit air ternyata tetap. Nah, ini yang termasuk penyangga juga. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4 gitu ya. Ini kita baru mengidentifikasi mana sih yang termasuk penyangga. Nomor 5 ini karena perubahannya itu besar, terjadi perubahan yang besar maka bukan penyangga gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2, campuran yang pH-nya tidak berubah. Bentar ini pulpen saya mana ya? Oh ya. Campuran yang pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam kuat encer. Artinya yang ditanyakan adalah penyangga. Ingat, penyangga harus ada 2 komponen. Kalau penyangga asam, kita review terus ya, biar paham penyangga asam. Berarti yang lemah adalah yang asam. Asam lemah ditambah basa konjugasi. Kalau penyangga basa, berarti yang lemah apa? Basanya gitu. Basa lemah plus asam konjugasi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? H2S dan NH4OH. Ini bukan pasangan asam basa konjugasi. Oke, kalau basa konjugasinya berarti HS- ya. Oke, kalau HCl, KOH ini kuat-kuat, tidak bisa membentuk penyangga, kuat-kuat. Berarti tidak bisa membentuk penyangga. NaCl dan NaOH ini juga kuat-kuat. Tidak bisa
HCl, KCl ini pasangan asam basa konjugasi, tapi karena kuat-kuat, jadi bukan penyangga. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, karena CH3COH ini merupakan asam lemah, sedangkan CH3COH ini adalah garam yang mengandung basa konjugasi. Basa konjugasinya apa berarti? Basa. Kehilangan satu ion H+, berarti CH3COO-. Gitu ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, kalau kita tanyakan jenisnya, berarti dia jenisnya adalah penyangga asam. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini nggak ada muridnya ya, jadi saya langsung skip aja. Pasangan berikut yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke, berarti ini kita perlu mereview dulu asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry ya, Bronsted-Lowry. Apa sih definisi asam itu menurut Bronsted-Lowry? Asam ialah, kita ingat lagi, spesies yang mendonorkan satu ion H+. Atau dengan kata lain, dia itu kelebihan. Karena kelebihan, maka ia lebih suka mendonorkan ion H+, ya, kelebihan satu ion H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima, ya, lawan dari mendonorkan itu menerima satu ion H+. Karena menerima, dia berarti kekurangan satu ion H+. Kenapa? Apakah harus satu, Bu? Iya. Syarat dari Bronsted-Lowry itu adalah selisih selisih satu ion H+. Nih ya. Nah, kira-kira mana jawabannya? Ingat yang bukan ya, yang bukan itu berarti yang tidak termasuk. Bukan. Oke, NH4+ dan NH3. Dia bentar, saya ganti pulpen dulu. NH4+ NH3. NH4+ dia adalah asam ya. Asam konjugasi. NH3 itu termasuk basa lemahnya. HCO3- ini HCO3- ya. HCO3- yaitu asamnya karena kelebihan. CO32- karena kekurangan, jadi dia termasuk basa konjugasinya. CH3COH dia termasuk asamnya. Asam lemah ya. Nah, CH3CO- dia termasuk basa konjugasinya. Gitu ya. Nah, H3O+ sama OH- dia itu selisihnya 2. Ini selisih 2. Selisih 2 ion H+. Nah, kita tahu syaratnya tadi adalah hanya boleh 1 ion H+, maka yang tidak memenuhi itu adalah yang D. Gitu ya. Oke, kalau yang H2O sama OH- gimana, Bu? Ini benar ya, ini cuma selisih 1 ion H+ saja. Ini kalau pasangan yang kita identifikasi jadi asamnya, di sini, di sini jadi basanya karena kehilangan 1 ion H+. Itu ya, jadi syarat utamanya itu harus ada selisih 1 ion H+. Oke, seperti itu. Kita masuk ke perhitungan ya, yang kita sukai, hitung-hitungan.
Oke, NaOH dicampurkan dengan HCOH. HCOH itu adalah asam lemah, sedangkan NaOH itu adalah basa kuat. Kuat ya. Nah, kalau kita yakin ini tuh termasuk penyangga, maka harus ada sisa asam lemah dan basa konjugasinya. Oke, kita tulis dulu reaksinya. Maka reaksinya adalah NaOH ditambah HCOH. Hasilnya apa? NaCOOH ditambah H2O ya. H2O. Kita tulis mula-mula reaksi sisa. Mula-mula mol NaOH adalah 5 kali 40 itu 2 ya. 20 milimol. Sedangkan HCOH itu 30 milimol. Berarti yang jadi reaktan pembatasnya itu adalah NaOH. Kita tulis ya. NaOH habis bereaksi. Maka 20 milimol. Kalau di sini 20, koefisiennya sama, berarti di sini juga 20 milimol. Kita kurangi, kiri kurangi, kanan ditambah. Kalau di sini 20, berarti di sini juga 20 milimol. Jadi di sini 20 milimol. Ini mula-mula produk belum terbentuk, di sini 10 milimol. Oke. Ingat, ini termasuk apa, penyangga apa kira-kira? Karena asam yang lemah itu asam lemah, maka dia termasuk penyangga asam. Penyangga asam. Rumus penyangga asam, kita ingat, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Mol basa konjugasinya. Ka-nya adalah 10 pangkat min 4, sedangkan mol asamnya adalah mol asamnya 10 ya, 10 milimol per 20 milimol. Sebentar, sepertinya suaranya agak menggema. Oke. Kenapa kok 20 milimol, Bu? Oke, kita harus berhati-hati ya di sini. Karena garamnya adalah NaCOH. NaCOOH. Ini kalau terurai jadi Na+ ditambah COOH-. Ini ya. Berarti kalau di sini 20 milimol, karena koefisiennya sama, maka di sini juga 20 milimol. Gitu ya. Makanya di sini saya tulis 20 milimol. Nah, ini dicorek-corek. Berarti jadi, mana pulpennya? Jadi 10 pangkat min 4 dikali setengah. Setengah itu boleh gini ya, yaudah setengah. Rumus pH adalah min log konsentrasi H+ min setengah itu bisa kita tulis 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat min 4. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Gini ya. Berarti jadi min log 5 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah 5 min log 5. Gitu ya. Ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini. Tuh. Sebentar. Saya lanjut. Ada gangguan nih. Sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjut nomor 5.
Ini berarti soalnya dibalik. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml larutan asam asetat CH3COH 0,1 molar harus ditambah NaOH 0,2 molar sebanyak berapa? Asam asetat itu rumusnya CH3COH, kita tulis aja ya. CH3COH ditambah basa kuatnya adalah NaOH. Maka reaksinya adalah CH3COONa ditambah H2O. Kita tulis mula-mula reaksi sisa. CH3COH-nya itu adalah 4 milimol ya, 4 milimol. Nah, NaOH itu yang kita tanyakan, 0,2. Volumenya saya misalkan X mili ya, X mili. Berarti di sini 0,2 X. Ingat, kalau penyangga yang kuat harus habis bereaksi. Makanya tadi ini kita lihat ya, ternyata NaOH-nya habis bereaksi. Nah, makanya penyangga itu yang basah harus habis bereaksi. Yang kuat harus habis bereaksi. Oke, berarti kita tahu, oh ternyata NaOH ini jadi reaktan pembatasnya. Maka kalau di sini 0,2X, kita taruh di sini 0,2X juga. Kalau di sini 0,2X, maka di sini 0,2X. Oke, kita kurangi. Kiri kurangi, kanan ditambah. 2X, gini ya. Di sini juga 0,2X. 4 minus 0,2X. Kalau CH3COONa, kalau terionisasi berarti CH3COONa jadi CH3COO- ditambah Na plus ya. Kalau di sini 0,2X berarti di sini 0,2X. Jadi rumusnya ingat penyangga asam kita tulis terus biar ini ya ingat. Sekaligus mereview, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya 10 pangkat min 5. Lah H+-nya gimana Bu? H+. Sebentar ya, kita ganti pulpen dulu. Taruh mana ya? Taruh, bentar saya tambah pulpen dulu. Tambah layar. Tambah layar. Oke. Lawan dari pH, kita tahu kalau pH itu berarti main log konsentrasi H+. Nah, untuk mencari H+, berarti kan lawan log ya. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Karena lawan dari log ya, kita rubahnya jadi seperti ini. Maka, kalau tadi pH-nya 5, berarti jadi 10 pangkat minus 5. Gini ya. Mol asamnya berapa? Mol asamnya 4 min 0,2X. Kalau di sini 4 min 0,2X berarti mol basa konjugasinya 0,2X. Nah, ini bisa kita coret-coret. Jadi 1 sama dengan 1 gini ya. Tahu enggak? Ya, 1 aja langsung. Berarti 4 minus 0,2X per 0,2X. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Saya tulis di sini ya, lanjutan. Di 1 sama dengan 4 0,2X per 0,2X. Jadinya 0,2X
4 minus 0,2x. Kita pindah ruas jadi 0,4x. 4x itu berarti 10 mililiter. Ini ya, karena tadi kita misalin X itu adalah volume dari NaOH. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nanti kalau kecepatan bisa diulangi. Sebanyak 15 ml larutan H2SO4, berarti dia asam kuat ya, dicampur dengan 90 ml NH4OH 0,1 molar. NH4OH itu sama kayak NH3, jadi dia adalah basa lemah. Ya, basa lemah. Jadi reaksinya adalah H2SO4 ditambah dengan NH4OH. Jadinya apa? NH4 2 kali SO4. Ini ya, ditambah H2O. Mula-mula reaksi sisa. Apakah reaksinya sudah setara? Tentu belum, karena di sini NH42SO4, jadi di sini perlu dikali 2 gitu ya. Ini H2O-nya perlu dikali 2 juga di sini. Nah, ini baru setara. Berarti H2SO4-nya rumusnya adalah mol sama dengan molaritas kali volume. Berarti H2SO4 molnya adalah 1,5 mili. 1,5 milimol. NH4OH itu rumusnya juga sama, molaritas kali volume. Saya tulis saja ya. Mol sama dengan M kali V. Molaritas kali volume. Berarti jawabannya 9 milimol. Tuh. Kalau ingat penyangga, kita ulangi terus, penyangga itu yang kuat habis bereaksi. Nah, yang kuat itu apa? Yang kuat adalah H2SO4. Ini kuat, asam kuat. Jadi yang jadi reaktan pembatasnya adalah H2SO4. Maka kalau di sini 1,5 milimol, di sini berapa? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi di sini 3 ya, 3 milimol. Oke. Kalau di sini 1,5 milimol, di sini 1,5 milimol juga ya. Ini berarti dikurangi. Oke. Kiri dikurangi, kanan ditambah, mula-mula produk belum terbentuk. Kalau di sini 9 dikurangi 3, berarti jawabannya adalah 6 milimol. Oke, kalau di sini 1,5 milimol, sedangkan awalnya belum terbentuk, maka di sini juga tetap 1,5 milimol. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah berapa sih asam konjugasi yang terlibat. Jadi bukan garamnya ya, karena jumlah dari mol garam itu belum tentu sama dengan jumlah mol dari asam konjugasinya. Nah, ini kita tulis dulu reaksinya adalah NH4 2 kali SO4 menjadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min, gitu ya. Kalau di sini 1,5 milimol, berarti di sini adalah 3 milimol. Ini yang sering kita luput. Maka kita perlu tahu apa sih rumus dan reaksi kimianya. Oke, berarti rumusnya adalah ini penyangga apa? Kalau di sini yang lemah adalah basa lemahnya, maka dia jenisnya adalah penyangga basa. Rumus penyangga basa, kita perlu mencari rumus konsentrasi OH-nya dulu. OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Kb-nya berapa? 10,5. Mol basanya 6 milimol. Mol asam konjugasinya 3 milimol. Kita coret-coret. 2 ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Ingat kalau di sini OH-, berarti kita perlu cari POH dulu. POH sama dengan min log
konsentrasi OH-. Jadi jawabannya min log 2 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah 5 min log 2. Ingat, ini baru pOH. Berarti nyari pH gimana? Saya taruh di atas ya. Oke. Bentar. Ini saya taruh sini ya. Ya, pH adalah 14 min pOH. Berarti 14 minus 5 min log 2. Jawabannya adalah 9 plus log 2. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf. Oke, jawabannya adalah yang D. Insya Allah kalau kalian sudah paham, kalian bisa menyederhanakan dan bisa merangkum tulisan yang saya tulis di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7, campuran larutan NH4Cl dan NH4OH memiliki pH 9, volume NH4OH dan NH4Cl yang dapat dicampur masing-masing. Kalau NH4Cl, kita ingat-ingat dulu, NH4Cl, NH4OH. NH4OH itu sama kayak NH3. Berarti dia adalah basa lemah. Gitu ya. Kalau basa lemah, berarti di sini adalah garam. Garam yang mengandung apa? Asam konjugasinya ya. Asam konjugasi. Oke, berarti kalau kayak gini, terdiri dari asam lemah, terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi, berarti dia jenis penyangganya adalah penyangga basa ya. Karena ngikut yang lemah mana sih? Maka itu adalah jenisnya. Kalau asam lemah dan basa konjugasi, berarti dia termasuk penyangga asam. Kayak penyangga basa, rumusnya kita tahu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi ya. OH-. Oke, di sini baru ada pH. Bentar, saya ganti pulpen dulu. Mana pulpennya ya? Oh, maaf ya. Agak kecil ya ininya. Karena beda sama bolpen yang saya gunakan sebelumnya. Jadi belum terbiasa. Oke, saya tulis dulu. Kalau pH-nya itu 9, berarti pOH-nya adalah 14 min pH. Hasilnya adalah 14 min 9. Berapa? 5 ya? 5. Oke. Ingat, kalau pOH berarti itu untuk mencari OH- itu kebalikannya juga. Berarti 10 pangkat min pOH. Jadi jawabannya adalah OH- kita tulis 10 pangkat min pOH ke Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Berarti 10 pangkat min pOH. pOH-nya tadi 5, berarti 10 pangkat min 5. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, mol basa itu, oke, kita misalin aja ya. Mol itu kan M kali V. Nah, yang diketahui di sini adalah konsentrasinya. Berarti 0,01, volumenya kita misalin X gitu ya. Berarti ini X NH3 terus per untuk mol ini mol NH3, terus kalau mol basa konjugasinya berarti asam konjugasinya mol NH4 plus ya.
Itu saya misalin M kali V. 0,01 dikali volumenya juga X ya, X NH 14. Oke, kita tulis saja. Mol basanya tadi rumusnya adalah 0,01 kali X NH3. Ini ya. Terus per 0,01 kali X NH14. Oke, gitu ya. Di sini boleh coret-coret, di sini juga boleh. Jadinya 1. 1 sama dengan X NH3 per X NH14. Nah, jadinya kalau yang perbandingannya 1, itu kira-kira mana yang tepat? Itu adalah yang D. Karena kalau 1, itu berarti kan 100 per 100 itu kan sama dengan 1. Nah, maka jawabannya ada yang memenuhi itu adalah yang D. Lebihnya ini tidak memenuhi, gitu ya. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum paham, nanti silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya yang nomor 8 ini kita ngerjainnya bertahap ya. Saya tambah papan dulu. Baik. Sebanyak 200 ml larutan HCN. HCN itu adalah asam lemah. HCN itu asam lemah. Berarti nanti bahasa konjugasinya adalah kehilangan jadi CN-. Gitu ya. Jadi rumusnya HCN ditambah KOH ya. KOH menghasilkan KCN plus H2O. Gitu ya. Berarti saya tulis mula-mula reaksi sisa. Aduh, sebentar. Nabrak. Oke. Berarti saya tulis lagi HCN ditambah dengan KOH. Hasilnya adalah KCN ditambah dengan H2O ya. H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya 200 dikali 0,3 itu adalah 60 ya. 60 milimol. KOH itu adalah mol kali, molaritas kali volume. Berarti 0,3 kali 100. Jadinya 30 milimol. Ingat penyangga yang kuat, ini kuat ya, kuat habis. Berarti 30 milimol itu jadi reaktan pembatasnya. Kalau di sini 30, berarti di sini juga 30 milimol. Kalau di sini 30, di sini juga 30 milimol. Mula-mula produk belum terbentuk. Kita kurangi aja. Makanya jadi 30 milimol. Sini juga ditambah jadi 30 milimol. Oke. Nah, ini belum selesai karena campuran tersebut ditambah lagi sama NaOH ya, jadi 2 kali kerja. NaOH 0,8 gram. Baik, kita cari dulu mol NaOH-nya berapa. Mol NaOH rumusnya adalah massa per mR. Masanya berapa? 0,8 dibagi 40. Ini jawabannya 0,02 mol ya. Nah, kita rubah milimol jadi 20 milimol. Gitu ya. Jadi, kita reaksikan lagi. HCN ditambah dengan NaOH. Hasilnya apa? NaCN ditambah H2O. Gitu. Berarti mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya karena tadi udah ditambah KOH, maka di sininya
30 milimol. Jadi bukan 60 milimol lagi, tapi 30 milimol. Kalau di sini NaOH kita tadi udah ngitung itu 20 milimol. Nah, ini jadi reaktan pembatas. Artinya dia habis bereaksi. Kalau di sini 20, berarti di sini juga 20 milimol. Dikurangi ya, jadi 10 milimol. Nah, di sini juga 20 milimol. Nah, yang perlu kita ingat, ya 20 milimol. Mana ya? Yang perlu kita ingat, bentar. Yang diperhatikan adalah asam lemah plus basa konjugasinya. Nah, tadi kita punya 2 garam, yaitu KCN sama NaCN. Garamnya itu dari NaCN dan KCN. Berarti ini Na plus ditambah Cn min ya. Berarti di sini K plus ditambah Cn min. Oke, tadi NaCN-nya itu punya 30 milimol. Ya, 30 milimol ya, 30 milimol. Kalau di sini 30 milimol, di sini juga 30 milimol. Berarti di sini NaCN-nya tadi 20 milimol juga, 20 milimol. Jadi di sini 20 milimol. Nah, ini kita perlu menambahkan karena yang kita perhatikan adalah basa konjugasinya. Berarti total dari basa konjugasinya adalah 20 ditambah 30, jadinya 50 milimol. Gitu ya. Oke, asam lemahnya tadi kita punya yang tersisa adalah 10 milimol karena ini sudah bereaksi lagi sama NaOH, jadi yang tersisa hanyalah 10 milimol. Oke, ini tadi termasuk penyangga asam. Kenapa? Karena yang lemah adalah HCN. Rumusnya jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Gitu ya. Ka-nya berapa? Ka-nya diketahui di soal 5 kali 10 pangkat min 10. Jadi mol asamnya tadi kita punya 10 milimol. Oke, kita tulis 10 milimol. Mol basa konjugasi adalah totalnya berarti 50 milimol. Ini boleh dicoret, Bu? Boleh. Ini ya. Nah, jadinya adalah konsentrasi H+ itu 10 pangkat min 10. pH rumusnya min log konsentrasi H+. Berarti jawabannya adalah 10. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, ini masih ada berapa soal lagi? Oke, 3 soal lagi ya. Waalaikumsalam. Ini tipe-tipe soal UTBK ya, nomor 9 ini. Yang hubungan sebab akibat. Enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Tipe-tipe soal UTBK nih yang hubungan sebab akibat. Bila 100 mili larutan asam asetat, hilang lagi pulpennya. Bila 100 mili larutan asam asetat (0,2 molar direaksikan dengan 100 mili larutan NaOH 0,1 molar. Berarti dia termasuk penyangga apa? Belum tahu ya, karena kita perlu melihat dulu mana yang habis bereaksi dan mana yang tersisa. Oke, kita buat reaksinya dulu. Reaksinya asam asetat CH3COH ditambah dengan NaOH. Hasilnya apa? Saya ulangi lagi ya, biar rapi. Oke.
Saya buat kecil lagi. Berarti reaksinya adalah CH3COOH ditambah NaOH. Hasilnya CH3COONA ditambah H2O. Kalau kita yakin penyangga, maka NaOH-nya harus habis bereaksi karena NaOH itu basa wattnya. CH3COH berarti molnya itu 20 milimol ya. 20 milimol. NaOH jadinya 10 milimol. Oke, jadi di sini 10 milimol. Di sini juga 10 milimol. Di sini juga 10 milimol. Mula-mula produk belum terbentuk. Oke, kita kurangi jadi 10 milimol. Di sini kita tambah jadi 10 milimol. Nah, setelah ini kita terlihat ya, yang tersisa ini apa sih? Asam ya, asam lemahnya. Yaitu CH3COH. CH3CONA itu garam yang mengandung basa konjugasi. Berarti dia termasuk apa? Penyangga ya, penyangga. Penyangganya apa, Bu? Penyangga asam. Kenapa? Karena yang lemah adalah asamnya. Itu. Berarti jawabannya benar ya. Ini benar termasuk penyangga. Sebab larutan penyangga merupakan larutan asam lemah dan basa konjugasinya. Oke, asam lemah basa konjugasinya. Ini juga benar. Apakah menunjukkan hubungan sebab akibat? Iya, karena bisa menjadi alasan ya. Kalian dibuat kalimat aja biar gampang biasanya. Bila 100 ml larutan asam asetat 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar, akan dihasilkan larutan penyangga. Karena larutan penyangga merupakan larutan asam lemah dan basa konjugasinya. Oh, ternyata menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka penyataannya benar, alasan benar. Kemudian dua-duanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti jawabannya adalah yang A. Nanti dicek kalau yang A itu gimana, yang B gimana, yang C gimana, yang D gimana, yang E gimana, gitu ya. Kita cuma melihat sekilas saja dulu. Nanti selebihnya kalian belajarnya di UTBK. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Bentar saya charge dulu laptopnya. Oke, kita lanjut ya. Berapakah perbandingan larutan NH3 0,1 molar dan HCl 0,1 molar agar diperoleh larutan dengan kecenderungan 19 log 3. Oke, kita lihat ini yang jadi lemahnya itu adalah basanya ya. Basa lemah. Maka dia kalau ditanya penyangga berarti dia nanti adalah penyangga basa. Penyangga basa. Kalau penyangga basa, kita nanti perlu mengetahui berapa sih pOH-nya. Oke, karena di sini yang diketahui adalah pH, maka kita cari pOH-nya dulu. pOH sama dengan 14 min min pH. Berarti 14 minus 9 plus log 3. Jadinya berapa? 5 ya? 5 minus log 3. Gini. Oke, kita sudah punya 5 min log 3. OH min, konsentrasi OH min
Itu jadinya lawannya. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 5. Ini taruh sini ya. Karena nanti biar bisa jadi pangkat gitu. Karena ini kan kalau misalnya kita cari POH berarti kebalikannya. Min log 3 kali 10 pangkat min 5. Maka jadinya 5 min log 3. Oh berarti jawaban kita benar. OH minusnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kita tahu rumus konsentrasi OH min itu adalah Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. OH minusnya berarti berapa? Tadi kita sudah punya 3 kali 10 pangkat min 5. Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, ini susah ya, biar kita lebih mudah kita buat reaksinya dulu biar mudah dipahami. Tadi reaksinya adalah antara NH3 dan HCl. NH3 reaksinya jadi NH3 ditambah dengan HCl. NH4Cl. Gini ya. Mula-mula reaksi sisa. Kita misalkan saja nih, NH3 itu adalah mol NH3 itu kita misalkan jadi X, sementara HCl itu kita misalkan mol HCl itu adalah Z. Gitu ya. Jadi X, Z. Nah, harusnya kalau penyangga, ingat penyangga yang kuat habis bereaksi. Berarti yang jadi reaktan pembatasnya adalah HCl, karena HCl itu asam kuat. Berarti di sini Z, di sini Z. Berarti sisanya adalah X minus Z. Gitu ya. Di sini juga Z. Oke, kiri dikurangi, kanan ditambah, mula-mula produk belum terbentuk. Berarti di sini Z. Tadi kita punya rumus apa? Nih ya, 3 kali 10 pangkat min 5, langsung saja. 3 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 kali mol basanya, mol basa per mol asam konjugasi. Berarti berapa? Ini kita boleh coret ya. Nah, ini kita masukin aja permisalannya. Berarti 3/2. Mol basanya tadi adalah X minus Y yang tersisa ya. Berarti ini. Per mol asam konjugasinya itu adalah yang Y. Nah, di sini ketahuan berarti mol Z itu adalah mol HCl. Berarti 2. Ingat rumus mol itu adalah M kali V. Berarti kita perlu mencari V-nya dulu. V. VHCl. Berarti molnya berapa? 2 ya. 2. M-nya itu tadi kita punya 0,1. 0,1 volume HCl. Berarti dapat deh, oh volume HCl-nya itu 2/0,1, yaitu 20 mili. Gitu. Kita kotakin dulu. Nah, setelah itu saya tambah papan dulu. Oke, kita tadi punya mol basa ya yang belum kita cari, berarti mol basanya adalah X minus Z. X minus Z. Oke, X-nya tadi adalah, maaf, Z-nya tadi 2 ya, 2. X-nya 3.
3 minus 2. 1. Oke. Tapi kan di sini ini ya yang kita cari itu yang di sini itu kan mol basah. Tapi yang perlu kita perhatikan ada yang sebelah sininya. Nah, berarti X minus Y-nya itu jadi 3 minus maaf, sebentar, kayaknya ada yang salah nih. Oh iya benar-benar. Berarti mol basahnya kita langsung tulis saja, maaf. X min Y itu kan 3. Nah, mol basahnya itu tadi berapa? Mol basahnya 0,1 ya. 0,1. Molaritasnya. Berarti dibagi 0,1. Jadinya 30 milimol. Itu. Nah, ini itu basa yang tersisa. Sedangkan yang ditanyain adalah yang bukan tersisa. Artinya, X minus Y-nya ini gimana sih kok hasilnya itu bisa 3? Berarti X minus Y itu kok bisa 3 itu dari mana? Berarti X minus Y. Y-nya tadi adalah 2. 2 ya. 2. Jadi jawabannya di sini 3. X itu sama dengan 3 plus 2. Jawabannya 5. Nah, ini yang perlu kita cari. Di mol basa itu adalah 5 milimol dibagi dengan volumenya berapa? 0,1. Oke, 50 milimol. Maaf, 50 mili. Ini yang dicari adalah volume basa. Oke. Sudah siang ini. Sudah lelah, Besti. Oke. Nah, kita dapat perbandingannya adalah volume basa per volume asamnya. Jadinya berapa? 50 dibagi 30 ya. Maaf, 50 bagi 20. Jawabannya adalah 5/2. Apa kira-kira? Ini ya, yang B ya, gitu. Oke, saya ulangi dulu yang nggak perlu. Yang ini ya, yang nggak perlu itu yang ini. Oke. X minus Y itu adalah 3. Nah, kita perlu mencari X, karena X itu apa? Karena X itu mol dari NH3. Ya kan? Mol NH3. Mol NH3. Oleh karena itu, kita perlu mencarinya. Dengan cara apa? Pakai rumus X min Y sama dengan 3. Berarti X mol NH3 berarti min 2. Min 2 dipindah ruas jadi 3 plus 2. 5. Nah, 5 ini adalah mol NH3. Gitu. Karena di sini mol NH3, nanti mencari volumenya adalah, kan ini udah dapat mencari volume, berarti mol NH3 dibagi dengan molaritasnya, gitu ya. Nah, di sini kan mol, udah dapat, terus di volumenya, molaritasnya tadi sudah ketahuan. Oke, berarti kita sudah dapat volumenya, jadi 50 ml, gitu ya. Nah, yang ditanyain /adalah perbandingan antara volume basa dengan NH3. Berarti jawabannya adalah 50 dibagi 20. Jawabannya adalah 5/2. Gitu ya. Oke, kalau belum jelas nanti boleh tanya di kolom komentar ya. Ini udah agak kepanasan nih, udah mulai siang. Oke, kita lanjut nomor 11. Perbandingan mol NH4Cl terhadap NH3. Oke, ini di beberapa kelas sebelumnya sudah pernah disinggung, tapi nggak apa-apa.
Kita ulangi lagi. Nah, di sini NH4Cl dan NH3. Ingat karena di sini NH3 itu adalah basa lemah, maka dia jenis penyangganya adalah penyangga basa. Rumus penyangga basa, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol B per mol asam konjugasi. Oke, nah di sini berarti kita dapat ya pOH-nya berarti berapa? 14 minus 9,25. Jawabannya adalah 4,75. Nah, kalau kita mau mencari gunain rumus ini, itu kan lama ya, karena kita harus cari OH-nya itu kira-kira berapa gitu. Oke, jadi karena sulit, maka kita perlu menurunkan saja rumusnya. Rumusnya kita coba jabarkan ya. Ini penurunan rumus. Berarti tadi kita punya rumus konsentrasi OH- sama dengan mol basa per, maaf. Aduh, udah panas. Oke, kita tulis lagi ya. Mol konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya kali log, berarti kan dua-duanya harus dikali log ya. Jadi log konsentrasi OH- sama dengan log Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Kita ingat dulu rumus log adalah kalau saya punya log A kali B, maka sama dengan log A ditambah log B kan ya. Berarti jawabannya adalah log OH- sama dengan log Kb, ini masih dalam kurung, ditambah log mol basa per mol asam konjugasi, gitu ya. Oke, kalau saya kiri kali minus 1, maka yang kanan juga kali minus 1. Berarti jawabannya min log OH- sama dengan min, saya kasih kurung lagi, log Kb plus log mol basa per mol asam konjugasi. Berarti jawabannya min log OH- sama dengan min log Kb min log mol basa per mol asam konjugasi, gitu ya. Konjugasi. Nah, min log OH- min log Kb itu apa sih, Bu? Oke, kita tambah papan dulu ya. Kalau kita ingat pOH, rumus pOH itu apa? Min log konsentrasi OH-. Nah, pH itu pun juga min log konsentrasi H+. Nah, kalau saya punya min log Kb, berarti di sini adalah PKB. Gitu. Kalau saya punya min log Ka, berarti di sini adalah PKA. Gitu ya. Nah, makanya kita bisa tulis di sini, kita sederhanakan. Jadi kita tulis dulu, ganti pulpen. Jadi, lah hilang. Ya hilang. Oh ini. Min log OH- itu adalah
Kok muncrat-muncrat ya? Min log OH min itu adalah POH, maaf, POH min log KB itu adalah PKB. Nah, ini minus log mol B, maaf, mol basa per mol asam konjugasi. Jadi ini kita punya rumus baru ya. Dapatlah ini. Oke, kita coba cari gunain rumus ini. Berarti tadi kita tulis lagi rumusnya adalah POH sama dengan PKB min log mol basa per mol asam konjugasi. Berarti jawabannya adalah POH-nya 4,75, PKB-nya 4,75 juga ya. Min log mol basa per mol asam konjugasi. Kita pindah ruas jadinya 0 ya. 0 min log mol basa per mol asam konjugasi. Jadi lawan dari log adalah pangkat. Mol asam per mol basa konjugasi, berarti jawabannya 10 pangkat minus 0. Segala bilang aja dipangkatkan. 0 adalah 1. Berarti mol asam per mol basa konjugasi itu adalah 1. Nah, 1 ini kalau perbandingannya 1 bagi 1 kan juga sama aja 1. Nah, jawabannya adalah 1:1 yang A ya. Oke, gitu. Maka untuk rumus POH sama dengan PKB min log mol basa per mol asam konjugasi ini bisa kita catat. Pula kalau pH gimana? Yang pH, maaf, yang kalau diketahui asamnya ya, berarti sama. Maksudnya sama gimana? Sama itu bisa kita tuliskan jadi untuk asam ya, berarti yang asam jadi pH. Kalau asam yang diketahui pH terus yang diketahui kan Ka, jadi pKa min mol asam per mol basa konjugasi. Maaf, ada lognya ya, log. Nah, kalau basa kita rangkum di sini aja sekalian. Jadi POH sama dengan PKB min log mol basa per mol asam konjugasi. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita catat. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham, boleh tanya saya, Japri. Kalau enggak di kolom komentar juga enggak apa-apa. Penurunan rumus penyangga. Gitu ya. Semoga pembahasan soal kali ini bisa bermanfaat untuk lebih memahami soal lagi larutan penyangga. Harapannya kalian kedepannya bisa menyiapkan UTBK dan juga punya catatan untuk mempersiapkan dan juga sebagai bekal kalian ke depannya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jika belum jelas, silahkan bertanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.